ada di FTA Center Bandung. Baik, kita langsung saja apa eh, melihat ya materi presentasi dari saya. Jadi kita kan punya waktu 1 jam setengah ya. 1 jam setengah itu alokasinya adalah 45 menit untuk nanti saya akan sharing mengenai beberapa materi yang saya yakin Bapak Ibu juga sudah memiliki materi tersebut ya. Kemudian 45 menit selanjutnya adalah sesi tanya jawab gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang materi yang kurang jelas atau ingin memperdalam juga silakan untuk nanti ditanyakan di sesi tanya jawab. Nah, harapan saya sih Bapak Ibu sudah ngeprint materinya sehingga nanti di beberapa bagian itu memang akan saya bicara lebih detail dan tidak saya cantumkan ya di PowerPoint slides gitu ya. Jadi harapannya Bapak Ibu sekalian bisa sekalian mencatat gitu ya, mencatat beberapa hal yang penting saya kira untuk diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, perkenalkan saya Arif Bustaman. Nanti juga saya akan memperkenalkan diri lebih lanjut ya di slide selanjutnya. Eh, saya salah satu tenaga ahli di FTA Center Bandung dan sekaligus juga sebagai perwakilan dari pengelola FTA Center gitu ya, pengelola FTA Center yang di Bandung ini Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran sebagai pengelolanya ya. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit ya ulasan kenapa sih kami mengadakan pelatihan ini ya. Dari judul saja misalkan ya, menjadi pedagang dicoret gitu ya, pengusaha UKM ekspor. Nah ini pengalaman kami dari beberapa tahun FTA Center Bandung ini sudah berdiri gitu ya, banyak memberikan konsultasi kepada para pelaku gitu ya. Kami merasa ada hal-hal yang perlu disampaikan ya secara lebih lebih terstruktur gitu ya, yaitu melalui coaching klinik ini untuk Bapak Ibu benar-benar menjadi seorang pengusaha ya. Bukan salah satunya adalah bukan hanya sebagai pedagang gitu ya. Eh, eh, apa dan kalau kita lihat struktur materinya ya, kita lihat struktur materi pelatihan ini ya. Ini ada enam topik gitu ya, yang merupakan topik-topik yang tujuannya adalah untuk mempersiapkan Bapak Ibu sekalian untuk benar-benar menjadi pengusaha gitu ya, dari mulai tahapan persiapan yang hari ini kita akan bahas, yaitu organizing for export business. Jadi tahapan awal apa saja yang Bapak Ibu harus persiapkan, kemudian dilanjut dengan minggu kedua market research itu nanti oleh Pak Lukas, kemudian market entry strategi juga oleh Pak Lukas, kemudian business plan ya, jadi menyiapkan business plan, aspek production dan marketing plan. Kemudian minggu kelima itu masih di dalam business plan ya, yaitu aspek keuangan ya. Kita akan membedah bagaimana membuat cost structure dari perusahaan, baik untuk produk ya maupun perusahaannya gitu ya. Jadi kita akan berupaya untuk secara komprehensif ya membahas aspek keuangan. Itu bukan hanya mikirin keuangan bagaimana biaya-biaya produksi gitu ya, tetapi operasional perusahaan secara keseluruhan gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian memanage nilai tukar ya, salah satu resiko yang sering muncul di bisnis ekspor, yaitu tentang nilai tukar. Kenapa? Karena Indonesia memiliki ketidakstabilan nilai tukar yang sangat tinggi gitu ya. Kemudian terakhir adalah financial management and bookkeeping, road to becoming bankable ya. Jadi kami harapkan Bapak Ibu sekalian juga mendapatkan ilmu tentang bagaimana memanage keuangan dan memanage pembukuan ya, supaya Bapak Ibu bisa menjadi statusnya bankable. Ya, bankable itu artinya
bisa mendapatkan akses pembiayaan ya dari lembaga keuangan. Biasanya bank itu mensyaratkan minimal ada 2 tahun rekor ya, pembukuan gitu ya. Nah, ini yang seringkali oleh para pedagang mungkin ya bisa bilang itu nggak dipikirin gitu ya. Jadi mereka pikirannya hanya bisa harus menjual, tetapi aspek keuangan, aspek perpajakan itu nggak dipikirkan oleh mereka. Nah, di pelatihan ini kami desain supaya Bapak Ibu sekalian punya basic untuk benar-benar menjadi pengusaha gitu ya. Oke. Uh, nah, Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum tahu dengan FTS Center ini, kami ada beberapa lokasi dan ada kontak. Saya yakin kita semua sudah tergabung di dalam WA Group gitu ya. Jadi nanti kalau membutuhkan pendalaman materi-materi dari 6 sesi tadi, kami sangat nantikan kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk menghubungi kami dan berkonsultasi lebih dalam. Karena apa? Karena setiap perusahaan, setiap produk itu mungkin berbeda case-nya gitu ya. Jadi diperlukan konsultasi lebih lanjut. Nah, untuk pelatihan ini sendiri kami upayakan untuk bisa ada seragam ya, dalam artian dari sisi produk Bapak Ibu sekalian itu kemarin dari yang mendaftar itu memang kami kategorikan menjadi produk yang sifatnya berupa makanan ya, atau olahan pertanian gitu ya, dan tujuannya non makanan. Nah, nanti yang non makanan ini ada di gelombang kedua yang trainingnya. Jadi Bapak Ibu sekalian ini semua tergabung di dalam kelompok makanan ya. Nah, kemudian ini kok susah ya. Ya, saya mungkin memperkenalkan diri dulu. Bapak Ibu yang mungkin belum pernah ketemu dengan saya, nama saya Arif Bustaman. Saya sehari-hari bekerja di 2 bidang, Bapak Ibu sekalian. Satu sebagai akademisi, sebagai dosen dan peneliti di Unpad, ya, dan juga satu lagi sebagai bisnismen gitu ya, atau sebagai pebisnis ekspor. Ya, saya sudah berbisnis ekspor itu sejak 2006, bergabung di 2 perusahaan sebelumnya sebagai marketing manager. Kemudian saat ini saya sebagai komisaris, ya, tidak terlalu banyak memasarkan produk karena dari sisi produksi kami sudah cukup pasarnya gitu ya. Tinggal sekarang maintain customer saja gitu ya. Saya masih memaintain customer yang ada di area Australia dan New Zealand ya, untuk saat ini gitu ya. Jadi dan lebih banyak berlaku sebagai komisaris ya. Pasar kami ada di mana? Kebanyakan di Jerman sekitar 60-70%, kemudian ada di Inggris, Australia, New Zealand, Jepang, Cina, Sri Lanka, dan lain sebagainya. Ya, jadi harapannya saya bisa sharing pada Bapak Ibu sekalian gitu ya, sharing materi-materi yang nanti kita akan ketemu di beberapa sesi, ya, gitu Bapak Ibu sekalian. Oke. Sama semua yang ada di sini adalah statusnya UKM, sama saya juga statusnya UKM. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingat dulu pertama kali berbisnis itu modal awalnya kami 100 juta. Jadi kami 3 orang pada saat itu ngumpulin uang bertiga 100 juta gitu ya. Dan mulai berbisnis dari awal memang kami bisnisnya ekspor gitu ya. Jadi ya kurang lebih mungkin sama statusnya seperti Bapak Ibu sekalian sekarang gitu ya, yang statusnya masih UKM, dan memang kami desain coaching klinik ini adalah untuk UKM gitu ya, karena dominasi di Indonesia kan memang banyaknya adalah UKM. Kalau yang perusahaan-perusahaan besar saya yakin mereka tidak perlu lagi training seperti ini karena sudah ada orang-orangnya ya, sudah ada bagiannya masing-masing. Mereka mampu untuk merekrut orang gitu ya, merekrut pegawai dengan berbagai macam bidang, sehingga tidak perlu menguasai
banyak ilmu si pegawainya atau si ownernya. Tetapi kalau UKM kadang-kadang kita harus menguasai segalanya ya, dari mulai aspek marketing, aspek keuangan, aspek produksi, ya, aspek perpajakan, itu semua kita harus pahami. Ya. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Kadang-kadang kita harus melakukan semuanya gitu ya, apalagi kalau kita sebagai owner gitu ya, kita harus paham semua lini bisnis, semua proses bisnis gitu ya, sehingga kita bisa memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjalankan bisnis ini dengan baik gitu ya. Jadi UKM itu kan punya keterbatasan ya, kita sebagai UKM itu kita nggak punya modal yang banyak misalkan untuk merekrut pegawai yang banyak gitu ya, pegawai dalam artian seperti perusahaan besar gitu ya. Ya karena di awal-awal kita belum punya kemampuan untuk menggaji semuanya gitu ya. Oke. Nah, itu sekilas mengenai saya. Materi yang saya akan sampaikan adalah tentang organizing for export business judulnya ya. Jadi di sini saya akan ya karena materi ini merupakan sesi pertemuan pertama gitu ya. Jadi saya akan menyiapkan materi yang tujuannya adalah memberikan pengetahuan dasar kepada Bapak Ibu sekalian apa-apa saja yang harus disiapkan ya untuk kita benar-benar menjadi seorang pengusaha. Oke. Pertama saya akan kasih pendahuluan tentang opportunity saat ini, yaitu namanya global value chain. Ya, apa yang terjadi di dunia perdagangan saat ini gitu ya, yang bisa menjadi inspirasi atau informasi kepada Bapak Ibu sekalian, misalkan untuk nanti mengarahkan bisnisnya harus seperti apa. Oke. Global value chain ini fenomena yang muncul sebagai akibat adanya free trade agreement Bapak Ibu sekalian, ya, yaitu banyaknya free trade agreement yang muncul mungkin sejak mulai awal tahun 2000-an. Ya, sebelum tahun 2000-an global value chain ini tidak terlalu marak, tidak terlalu banyak Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan adanya free trade agreement ini kita Indonesia juga sudah banyak memiliki perjanjian perdagangan gitu ya. Muncul yang namanya fenomena global value chain, dan ini justru merupakan opportunity bagi UKM ya. Hampir di seluruh perjanjian perdagangan internasional yang dilakukan oleh seluruh negara di dunia ini menekankan peranan UKM ya, untuk apa? Untuk masuk ke dalam yang namanya global value chain. Oke. Nah, di materi selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang persiapan ya. Persiapannya ada apa saja? Yang pertama adalah persiapan diri kita nih Bapak Ibu sekalian. Diri kita itu siapa? Kita sebagai owner, sebagai pemilik perusahaan. Oke, sebagai pemilik perusahaan UKM tadi ya Bapak Ibu sekalian. Oke, di sini saya akan menjelaskan dua hal, elemen dari entrepreneur atau hal-hal apa saja yang harus dimiliki oleh kita sebagai pengusaha. Oke, kemudian yang kedua adalah saya akan memberikan highlight tentang apa sih perbedaan antara bisnis domestik dengan internasional. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin sekarang ada yang sudah berbisnis di domestik, ya yang ingin masuk ke internasional, ataupun bagi yang belum pernah masuk ke internasional, kita akan melihat apa sih perbedaan antara bisnis domestik dengan internasional. Sorry, panitia Mbak Desi atau Mbak Hilmi ini ada yang belum hadir ya? Pesertanya baru 31 nih. Tolong dihubungi yang belum bisa hadir ya, tolong di reminder. Baik Pak. Oke. Terus yang kedua adalah persiapan untuk perusahaan, ya, persiapan awal untuk perusahaan, ya. Jadi di sini kita akan melihat apa-apa saja yang harus dilakukan bagi perusahaan Bapak Ibu sekalian untuk masuk kepada global market, ya. Nah ini bagian pengenalan gitu ya. Nanti kedalamannya, ya, itu akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, jadi Bapak Ibu kira-kira ini yang akan kita pelajari selama sampai minggu ke-6 coaching klinik ini. Ya, jadi pendalaman dari yang second step ini, Bapak Ibu sekalian. Oke,
masuk kita ke ini ya, pendahuluan apa itu global value chain. Jadi global value chain itu adalah sourcing, apa ya, ngambil atau mencari sumber-sumber barang dan jasa dari seluruh dunia, ya, supply barang-barang dan jasa dari seluruh dunia untuk memanfaatkan kelebihan-kelebihan atau keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing negara. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah perusahaan itu ingin menurunkan biaya produksi, ya, atau meningkatkan kualitas dari barang yang dijualnya, ya, sehingga akan meningkatkan daya saing si produknya. Oke, jadi sekarang perusahaan di dunia itu melakukan yang namanya global value chain. Mereka mengambil part dan komponen dari seluruh dunia, ya, untuk dijadikan produk jadi, ya, atau dijadikan final product, gitu, Bapak Ibu sekalian, ya. Sebentar ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa itu global value chain? Ini nih gambarannya, Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu saya yakin tahu apa itu Toyota. Ya, Toyota itu nggak membuat semua komponennya sendiri. Ya, jadi yang namanya Toyota itu mungkin mereka hanya mendesain kendaraannya saja. Ya, ya, mendesain kendaraannya saja. Dan untuk part dan komponennya itu diproduksi oleh subkontraktor namanya, ya. Dan kalau kita lihat Toyota itu ada lebih dari 100.000 subkontraktor, Bapak Ibu sekalian. Jadi Toyota itu nggak bikin spionnya sendiri, nggak bikin joknya sendiri, nggak bikin baut sendiri. Semuanya itu disubkonkan, Bapak Ibu sekalian. Subkontraktornya ini ada di mana? Ada di seluruh dunia. Ya, kalau di Indonesia subkontraktornya itu tersebar, ya, ada yang terpusat misalkan di daerah Jakarta Utara, ada yang di daerah Karawang, ada yang di Jawa Tengah, gitu ya. Ini tersebar di seluruh dunia. Jadi Toyota itu hanya merakit, ya, merakit komponen-komponen, ya, mereka mendesain kemudian merakitnya. Oke. Kemudian ini contoh lain yang boneka Barbie, ya. Barbie ini perusahaannya dari Amerika, tetapi komponennya ini rambutnya dari Jepang, bajunya dari Cina, ya, kemudian cat sama aksesorisnya itu dari Amerika, ya, dikirim semuanya part dan komponen ini ke Cina dan Hong Kong, ya, di sana baru dirakit, oke, ya, dan mereka menjual itu hanya $9,9, Bapak Ibu sekalian. Keuntungannya hanya $1 per boneka. Ya, jadi keuntungannya itu hanya 10% nih Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau dari sini kita bisa tahu ya kalau di pasar internasional itu sangat kompetitif, ya, sangat bersaing tinggi gitu ya. Mereka hanya ngambil $1 loh dari satu boneka. Ya, hanya mengambil $1 dari satu boneka, hanya 10%-nya saja. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mungkin ada bisnis di dalam negeri sekarang bisa ngambil untung 20-30%, ya bagus ya, tetapi saya yakin itu nanti ke depannya juga akan semakin berkurang. Kenapa? Karena kompetisi kita semakin besar. Indonesia sendiri sudah membuka diri terhadap perdagangan internasional, ya, sehingga untungnya itu pasti nanti akan sama dengan untung kalau bisnis internasional. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau yang sekarang belum ke bisnis internasional itu bisa dijadikan ajang untuk persiapan Bapak Ibu sekalian bahwa kedepannya Indonesia pun akan sama seperti ini, ya. Jadi ya teman-teman, saya juga banyak yang tadinya bisnis tekstil atau garment gitu ya, jualan baju segala macam, mereka bilang, oh untungnya sekarang semakin kecil. Ya saya sih nggak kaget. Kenapa nggak kaget? Karena ya serbuan barang-barang dari China yang lebih murah dan lain sebagainya itu mengurangi keuntungannya mereka, gitu ya, sehingga mereka harus cost down dan atau harus menurunin harga jual.
gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Barbie, kemudian ini produk yang saya buat ya. Saya ini mensuplai natural fibers namanya ya. Jadi serat tumbuhan untuk dijadikan sapu dan sikat di negara-negara ya, industri maju. Ya, negara-negara industrial countries ya, negara-negara maju. Ini adalah sapu jenis industri atau industrial brooms Bapak Ibu sekalian. Ya, saya ada yang kirim ke Sri Lanka atau ke Jerman. Kenapa? Karena Sri Lanka, Jerman, dan Cina itu adalah tempat mereka mencampurkan ya serat-serat ini dari serat-serat yang ada di seluruh dunia. Ya, serat untuk sapu itu ada dari Indonesia, ada dari Meksiko, ada dari India, dari Thailand, dari China. Ya. Itu dicampurkan biasanya di namanya mixing industry. Ya, kemudian mixing industry ini akan menjual kepada pabrik sapunya yang kemudian nanti menjual ke end user. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi dari produk yang berteknologi tinggi seperti tadi mobil sampai barang yang mungkin berteknologi rendah seperti sapu seperti sapu ini, ya, itu sekarang semua sudah melakukan yang namanya global value chain. Kenapa? Ya tadi Bapak Ibu sekalian, karena persaingan semakin tinggi, kalau perusahaan-perusahaan itu tidak melakukan global value chain, maka pasti akan tersingkir dari persaingan, ya Bapak Ibu sekalian, gitu. Nah, jadi ini sebagai pendahuluan kepada Bapak Ibu sekalian memberikan gambaran tentang apa yang terjadi di dunia saat ini. Jadi trennya sekarang itu sudah bukan lagi jual barang jadi Bapak Ibu sekalian. Ya, yang banyak diperdagangkan di dunia justru ini parts dan komponen dari sebuah barang jadi. Bapak Ibu semua punya handphone kan, saya yakin. Nah, handphone itu misalkan merek Samsung atau merek iPhone itu nggak dibuat semuanya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada baterainya dibuat di Korea, ada yang dibuat di Italia, ya, ada layarnya dibuat di China, di Taiwan, ya, ada yang dibuat di India, softwarenya dibuat di India, di mana-mana. Semua itu sekarang namanya global value chain. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau masih mikir saya pengen jual produk jadi, saya kira itu pemikiran orang tahun 70-an 80-an. Ya, yang sekarang justru menjadi tren adalah Bapak Ibu menjual parts atau komponen dari sebuah final products. Ya, gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sini saya harapkan Bapak Ibu punya pandangan ya, atau punya arahan itu ya, akan berpartisipasi di bagian mana di global value chain ini, gitu ya. Oke. Next. Ya, oke. Persiapan pertama yaitu mempersiapkan diri Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya mulai dari mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian atau mungkin merefresh kembali gitu ya tentang elemen-elemen apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Oke, pengusaha itu harus selalu mencari yang namanya opportunity Bapak Ibu sekalian. Oke, harus selalu melakukan inovasi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian dalam 1 tahun tidak pernah melakukan inovasi, ya itu berarti bukan pengusaha. Kenapa? Karena tadi persaingan harus tinggi, Bapak Ibu harus selalu berinovasi supaya produk Ibu, Bapak Ibu sekalian harus tetap berdaya saing, ya, tetap bisa dijual di pasar, ya, tahan terhadap serbuan pesaing, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu selalu harus tumbuh. Ya, harus selalu tumbuh. Jadi setiap tahun itu harus ada peningkatan, ya, bisa peningkatan kapasitas produksi, bisa peningkatan penjualan, bisa peningkatan basis konsumen, macam-macam. Bisa peningkatan jumlah negara yang dijual, gitu ya. Itu harus selalu ada growth. Kalau tetap segitu-gitu aja modalnya nggak pernah naik, ya itu berarti Bapak Ibu bukan pengusaha, gitu ya. Nah, ya. Nah, pendalaman-pendalaman ini kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi apa yang ada saat ini adalah merupakan fondasi ya untuk materi-materi selanjutnya. Oke, lalu yang terakhir adalah long term vision. Ya, long term vision ini saya kasih warna khusus nih Bapak Ibu sekalian, ya, karena
pengalaman saya, long term vision ini salah satu kunci sukses untuk kita bisa sukses di dunia ekspor. Ya, jadi kita harus punya visi jangka panjang. Jangan mikirnya keuntungan jangka pendek, misalkan. Jangan mikirnya bahwa kita setiap transaksi itu harus untung. Ya, ini saya bahas khusus di slide selanjutnya beberapa contoh ya. Contoh dari contoh prakteknya, praktikalnya ini dari long term vision ini. Oke. Nah, saya nggak tahu nih Bapak Ibu sekalian usia berapa gitu ya, tetapi kalau zaman saya dulu saya sekolah gitu ya, dari SMP sampai SMA ketika dapat pelajaran ekonomi ya, itu di buku-buku ekonomi SMP SMA itu kurang lebih pengertiannya ekonomi itu ini nih katanya. Ya, bagaimana kita dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Ya, saya hanya dapatkan ini di SMP dan SMA. Ketika saya kuliah ekonomi, nggak ada tuh saya menemukan di buku, ya, textbook, bahwa kita harus punya pola pikir ini nih, modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya. Yes. Mudah-mudahan sih sekarang sudah tidak lagi ya di buku ekonomi seperti itu, tapi ini kesalahan besar buku kita. Ya dulu zaman tahun mungkin lah 80-an 90-an sampai awal 2000-an gitu ya. Saya nggak tahu sekarang gitu ya. Kenapa saya bilang begini? Karena kalau kita mau jadi pengusaha, kalau kita mau untung lebih besar, ya modal kita harus lebih besar. Kalau untung lebih besar itu caranya apa? Penjualan kita harus semakin banyak kan ya. Penjualan kita semakin banyak berarti produksi kita harus semakin banyak. Oke, kalau produksi kita semakin banyak berarti modal kita untuk membeli bahan baku, menggaji pegawai dan lain sebagainya itu harus lebih besar. Ya, jadi di dunia ini nggak ada tuh yang namanya modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya. Ya, kalau Bapak Ibu masih punya prinsip ini berarti ya mungkin bisa kategori pedagang gitu ya. Ya, apa cari untung besar tapi modalnya nggak mau keluar banyak ya. Contohnya misalkan kalau ada calon buyer gitu ya, minta apa kontrak untuk pembelian barang, tetapi Bapak Ibu mungkin misalkan minta DP ya. DP sih ya di praktek ekspor ini agak tricky ya, agak boleh dan tidak boleh gitu ya. Ada negara kenapa? Karena ada negara-negara tertentu yang nggak suka namanya DP. Ya, baik dari sisi culture-nya mereka maupun dari sisi aturan regulasi. Ya, seperti contoh misalkan Brazil itu secara regulasi mereka nggak bisa memberikan DP. Ya, karena bank sentralnya itu melakukan yang namanya kontrol devisa. Ya, mereka hanya boleh menjual atau si buyer ini hanya boleh membeli US dollar untuk membayar ke eksportir kalau sudah ada dokumen pengiriman barang, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita kalau misalkan kita modalnya kecil aja deh, ngandelin DP dari buyer gitu ya. Itu kalau di awal-awal bisnis ekspor itu agak susah. Ya, agak susah. Kenapa? Ya buyer itu belum percaya dengan kita, belum bertransaksi dengan kita gitu ya. Bapak Ibu sekalian bayangin ada di posisi buyer. Bapak Ibu sekalian membeli barang dari kita ya, misalkan harganya ratusan juta, 500 juta. Ya, kita belum pernah ketemu, kita nggak tahu kualitas produknya Bapak Ibu sekalian, ya tiba-tiba dimintain DP. Bapak Ibu mau nggak? Berapapun itu jumlahnya, misalkan 10%, 20%, saya hampir yakin mereka agak susah untuk ngasih DP. Gitu ya. Jadi ini kita harus memang mau nggak mau memang harus punya modal untuk kita berbisnis ekspor. Ya, besarannya tergantung. Ya makanya nanti di pertemuan selanjutnya kita akan menghitung juga nih berapa kebutuhan modal yang diperlukan untuk kita menjalankan ekspor kita, gitu ya. Jadi modal itu perlu, Bapak Ibu sekalian. Tetapi bukan satu-satunya kunci kesuksesan. Ya, kunci kesuksesan modal itu nomor berapa ya? Nomor 7, nomor 8 gitu ya. Nomor 1 sampai 5-nya kan Pancasila ya Bapak Ibu sekalian ya. Nomor 6-nya adalah kestabilan supply, nomor 7-nya mungkin adalah kualitas produk, ya, nomor 8-nya baru modal atau harga gitu ya. Gitu. Oke, itu pengalaman saya. Jadi modal nomor sekian lah ya, gitu. Oke.
Kemudian Bapak Ibu sebagai pengusaha itu harus tahu atau harus ini kadang-kadang tahu tetapi nggak mau apa ya, nggak mau mempraktekkan. Ya, namanya kita berusaha itu hanya ada dua Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi profit atau jadi loss, untung atau rugi. Ya, kalau kita sebagai pengusaha itu kita hanya mau untungnya saja, berarti Bapak Ibu sekalian adalah statusnya pedagang. Pedagang itu nggak pernah mau rugi, Mbak. Ya, maunya untung terus, gitu kan? Nah, sedangkan kalau kita berusaha itu harus ngerasakan profit and loss, ya, gitu. Harus ngerasain keduanya, ya, harus dimakan dua-duanya itu. Ya, tetapi tentunya profitnya harus lebih besar dibandingkan dengan loss. Ya, dan misalkan dalam 1 tahun Bapak Ibu sekalian melakukan 12 kali transaksi, ya, dari 12 10-nya untung, 2-nya rugi, nggak masalah. Ya, tapi tetap netnya adalah harus tetap untung. Nah, ini yang kemudian yang Bapak Ibu harus sadari atau mungkin harus dipersiapkan dari sekarang adalah profit itu, ya saya bicara profit yang benar ya, net profit ya, bukan bukan apa gross profit atau profit on sales ya. Tapi net profit bagi perusahaan itu mungkin baru bisa didapatkan di tahun paling cepat ya, yang saya rasakan selama ini tahun ketiga, tahun keempat. Tahun pertama sampai tahun kedua, bahkan tahun ketiga itu biasanya kita sebagai perusahaan masih merugi. Masih merugi Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan pernah mengharapkan bisa langsung untung secara operasional itu di tahun pertama. Ya, kalau Bapak Ibu bisa untung di tahun pertama udah bisa bilang untung operasional, ada dua kemungkinan. Bapak Ibu punya produk yang sangat bagus, sangat bisa kompetitif, atau yang kedua adalah Bapak Ibu salah melakukan perhitungan, ya, melakukan perhitungan profit and loss-nya. Hanya dua cara itu, ya, gitu. Ya, kenapa saya bilang tadi kalau Bapak Ibu punya produk yang benar-benar bagus, benar-benar yang unik gitu ya, mungkin Bapak Ibu bisa cepat dapat sales yang bagus. Tapi ya kalau produk ini kan perlu memperkenalkan diri, memperkenalkan produk, perlu mengedukasi konsumen ya supaya mau beli gitu ya. Gitu. Jadi ya, sangat sulit lah ya kalau benar-benar produknya baru untuk bisa langsung booming di pasar itu sangat sulit ya. Gitu. Bayangkan seperti durian Thailand. Ya, durian Thailand itu kan katanya durian yang enak ya gitu ya. Mereka perlu sampai sekitar 8 tahun untuk bisa booming ya. 8 tahun loh untuk bisa booming. Kenapa? Karena banyak orang yang dulu nggak suka dengan durian Thailand gitu ya. Salah satunya adalah karena baunya yang nggak ada, ya nggak ada wanginya gitu ya. Itu perlu 8 tahun untuk memperkenalkan durian Thailand ini, gitu teman-teman. Oke. Nah, contoh lain dari long term vision adalah ini Bapak Ibu sekalian. Tadi kan kita bicara bahwa ekspor import itu salah satu ininya adalah di global value chain kan ya. Nah, ini saya kasih gambaran sedikit Bapak Ibu sekalian. Ini adalah rantai distribusi dari produk Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu sebagai eksportir ya, eksportirnya bisa berupa intermediate goods ya, jadi barang antara, barang bahan baku gitu ya, atau bisa sebagai final products. Oke. Dijual kepada importir. Nah, importir ini kan perusahaan besar ya Bapak Ibu sekalian, mereka mengimport, membeli dalam kapasitas yang besar ya. Satu kontainer misalkan ya. Kalau produk intermediate goods ya itu dijualnya importirnya itu bisa si pabrik atau agen dari pabrik ya yang kemudian mereka gunakan untuk proses produksi di pabrik tersebut. Oke. Jadi barang jadi kayak misalkan tadi saya jualan serat, saya jual ke pabrik yang ada di Jerman. Di pabrik di Jerman itu mereka buat sapu, ya sapunya baru dijual kepada final consumer. Oke, kalau produknya ada sebuah final product, misalkan Bapak Ibu ada yang jual boneka misalkan kayak tadi, ya jual boneka itu biasanya importirnya adalah distributor atau retailer. Oke, karena tadi untuk bisa menjual dalam kuantitas yang besar seperti Barbie tadi ya, Barbie tadi dijual dalam bentuk boneka dalam
sehingga harganya bisa $10 gitu ya, itu jualnya dalam partai yang besar, kontaineran. Kalau jualnya satuan, saya yakin harganya akan mahal. Gitu ya. Kenapa? Karena ongkos kirimnya mahal. Jualnya kontaineran. Nah, makanya yang membeli importnya adalah biasanya distributor. Dari distributor ini kemudian baru mereka jual ke retailer, jual ke supermarket misalkan. Oke. Nah, supermarket baru jual ke final consumer. Oke. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, kita lihat ada konsekuensi, ada implikasinya nih Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalkan jual berupa intermediate goods, ya barang bahan baku tadi, ya Bapak Ibu harus bisa memastikan produk yang Bapak Ibu kirim itu ke si pabrik misalkan harus tepat waktu, kualitasnya harus standar, sama terus-terusan, nggak boleh ada yang miss. Kenapa? Karena begitu kualitasnya tidak standar atau tidak tepat waktu, ini si pabrik ini berhenti berproduksi nih Bapak Ibu sekalian. Berhenti produksi. Ya. Apa akibatnya kalau berhenti produksi? Yang mereka harus tetap membayar pegawai misalkan yang pegawai yang dibayarnya bulanan gitu ya. Dan mereka pasti akan ngomel-ngomel ke kita. Gitu ya. Jadi dulu saya ingat awal-awal saya berbisnis, saya jual produk saya ke Jerman, ke pabrik di Jerman, itu kualitasnya kurang standar. Ya, sehingga akibatnya apa? Mesin mereka rusak. Ya, itu mereka minta ganti ongkos perbaikan mesin pembuat sapu. Yang kedua adalah mereka rugi dari bayar pegawai. Dan mereka harus tetap menggaji padahal nggak ada output ya, nggak ada sapu yang diproduksi. Ya, itu saya masih ingat sampai sekarang $8.000 tuh mereka ngeklaim ke saya. $8.000 ya untuk apa? Tadi benerin mesin selama 3 hari dan membayar gaji pegawai. Oke. Kalau saya tidak punya visi jangka panjang, saya mungkin bisa kabur. Ya, tetapi karena saya punya visi jangka panjang, saya bayar tuh $8.000. Ya. Nah, akibatnya apa? Dari 2006 sampai sekarang buyer tersebut masih membeli rutin ke saya setiap bulan. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Sama kalau final product juga sama ya. Si distributor retailer ini pasti sudah punya kontrak ya dengan supermarket. Ya, Pak Lukas nanti mungkin bisa menambahkan ya. Yang saya tahu supermarket itu ada yang namanya biaya per slot, biaya per per rak. Ya, jadi kalau Bapak Ibu telat ngirimin barang, ya, rak itu jadinya kosong, ya, berarti si supermarket rugi tuh. Ruginya apa? Rugi raknya kosong, dia nggak bisa jualan ke final consumer. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di bisnis ekspor pengen survive, harus mikirin jangka panjang seperti ini, bahwa kita ini semua saling terkoneksi, saling membutuhkan Bapak Ibu sekalian. Si pabrik ini butuh bahan baku yang kita supply, si distributor atau supermarket ini perlu produk-produk kita untuk mereka bisa menjual, supaya mereka bisa running bisnisnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pertama kali ngirim gitu ya, udah dikomplain kemudian Bapak Ibu kabur, itu Bapak Ibu bukan pengusaha. Ya, saya ngomong agak belak-belakan mungkin gitu, agak tegas gitu ya, karena ya saya ingin mengedukasi teman-teman semua bahwa kalau di bisnis ekspor ini nggak bisa kita buat cacat Bapak Ibu sekalian, nggak bisa kita buat cacat. Ya, ya yang sekarang kita agak susah mendapatkan buyer karena dulu pendahulu-pendahulu kita, banyak teman-teman kita itu yang kelakuannya seperti itu. Ya, tadi saya baru dapat yang konsultasi ke saya, ya bayarnya itu nggak mau ngasih DP. Ya, kenapa? Karena akhir tahun kemarin sempat beli dari Indonesia, barangnya busuk semua kata yang dikirimin. Ya, jadi mereka kapok. Ya, sama Bapak Ibu sekalian juga nanti jangan seperti itu. Yang rugi bukan Bapak Ibu sekalian doang gitu ya. Yang rugi adalah mungkin teman-teman Bapak Ibu sekalian, yes. Gitu. Teman-teman Bapak Ibu sekalian nanti yang akan ngekspor ke sana gitu ya. Dia akan di blacklist. Ya, saya sempat mendapatkan satu dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah India yang isinya adalah daftar hitam perusahaan Indonesia.
Ya, jadi daftar perusahaan Indonesia yang melakukan kecurangan-kecurangan. Gitu. Itu sampai ada daftarnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di bisnis internasional ini nggak boleh kita bikin kesalahan. Jadi mendingan kita rugi di awal, berkorban, ya, berkorban di awal gitu ya, daripada kita tidak punya bisnis yang jangka panjang. Ya, kalau saya nganggapnya biaya berkorban tadi misalkan didenda oleh konsumen segala macam itu saya nganggapnya sebagai investasi Bapak Ibu sekalian. Nganggapnya sebagai biaya belajar. Ya, namanya kita belajar itu nggak ada yang murah. Ilmu itu nggak ada yang murah, Bapak Ibu sekalian. Ilmu itu bisa didapatkan dari pengalaman, ya, dan pengalaman itu ya nggak bisa semua orang bisa merasakannya. Jadi kalau kita sebagai pengusaha UKM gitu ya, kita kan harus punya jantung banyak ya Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau pertama kali ilmu udah dikomplain ya kita jangan langsung kabur, jangan langsung apa gitu ya. Kita harus siapkan jantung kita supaya kita terus siap untuk diomelin sama customer kita. Karena customer yang cerewet itulah yang biasanya manjang, biasanya bagus untuk mau kerja sama jangka panjang. Ya, justru konsumen yang diem, yang tiba-tiba mutusin kontrak, itu ya yang kita nggak mau gitu ya. Jadi kita sama-sama ini ya jangka panjang mikirnya, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Mbak Desi, saya punya waktu sampai jam berapa ya? Udah sebentar lagi ya. Oke, saya mungkin minta waktu 10 menitan lagi deh ya. Lalu yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian harus dari sisi Bapak Ibu sekalian ya sebagai pemilik usaha harus tahu gitu ya, ada perbedaan antara bisnis domestik dengan internasional ya. Yang pasti bedanya adalah masalah atau isu yang harus di-tackling itu banyak Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ya mungkin di sosial media sekarang banyak beredar. Jadi eksportir itu gampang. Saya sih agak kurang setuju ya. Gampang dalam artian ya kalau kita kerjakan semuanya gitu ya. Tapi kalau kita ada yang nggak kerjakan, ada yang nggak sevisi gitu ya, itu agak susah. Kayak ini beberapa hal yang menjadi perbedaan antara bisnis domestik dan internasional. Kita negara itu berbeda, culture beda, hukumnya beda, selera beda, ya. Kemudian juga ada aturan-aturan dari pemerintah yang membatasi produk, misalkan ada aturan mengenai kalau produk makanan itu harus punya GMP, misalkan Good Manufacturing Process atau HACCP atau sertifikasi produk, ya itu harus tahu gitu. Lalu kemudian ada risiko nilai tukar, ya persaingan yang tinggi, Bapak Ibu sekalian kalau di bisnis internasional, kalau di bisnis domestik mungkin kita nggak masalah ya kalau setiap tahun naikin harga gitu ya, setiap tahun naikin harga gitu, Bapak Ibu juga sebagai konsumen mungkin nggak sudah maklum gitu ya kalau penjual itu naikin harga setiap tahun. Tapi kalau di bisnis internasional nggak bisa, Bapak Ibu sekalian, ya kompetisi sangat tinggi, begitu kita naikin harga 5 sen aja, ya bisa jadi masalah, ya bisa jadi masalah gitu. Bahkan beberapa kali saya harus menurunkan harga, bukan naikin harga. Ya, nurunkan harga yang mungkin di Indonesia agak susah ya nurunin harga, tapi ya itu yang sering terjadi gitu ya. Nah, gimana cara kita bisa tetap berkompetisi? Tadi kita harus sebagai pengusaha harus bisa selalu berinovasi dan mencari peluang gitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, step kedua adalah mempersiapkan untuk global market. Nah, ini ini sih campuran ya antara diri Bapak Ibu sendiri dan perusahaan maupun produknya. Ya, yang pertama adalah terminologi. Ada 6 hal yang Bapak Ibu harus siapkan. Pertama terminologi, Bapak Ibu harus paham beberapa istilah yang sering digunakan di bisnis internasional. Ya, ini misalkan istilah untuk harga ada FOB, CIF, CFR, untuk dokumen ada namanya packing list, CP instruction dan lain sebagainya. Untuk pembayaran juga ada istilah misalkan consignee, dokumen against payment, letter of credit, dan lain sebagainya. Ini semua terminologi Bapak Ibu harus paham. Kenapa? Karena nanti begitu Bapak Ibu negosiasi, Bapak Ibu salah menggunakan terminologi atau salah mengartikan terminologi, itu konsekuensinya bisa berat. Oke. Kemudian homework. Ya, homework ini Bapak Ibu harus melakukan riset. Ya, apa itu homework? Ya pekerjaan rumah ya. Tadi ini makanya ini untuk UKM ya. UKM itu mungkin siang hari adalah ngurusin produksi, ngurusin perusahaan gitu ya. Nah, malamnya Bapak Ibu sekalian harus melakukan riset. Riset untuk apa? Untuk bisa
tadi selalu berinovasi, memikirkan bagaimana memperluas pasar, meningkatkan produksi dan lain sebagainya. Oke, dan Bapak Ibu sekalian, untuk riset itu biasanya biayanya besar, ada biaya yang harus Bapak Ibu keluarkan. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu punya mindset, punya pemikiran bahwa biaya yang harus keluarkan itu sebagai investasi, ya investasi itu, maka Bapak Ibu langkahnya akan lebih mudah, lebih ringan langkahnya. Ya, apa itu investasi? Investasi adalah return-nya atau hasilnya itu baru bisa dapatkan mungkin 5 tahun lagi, 4 tahun lagi. Jadi artinya tidak langsung hasilnya itu bisa didapatkan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mengeluarkan dana sekarang mungkin untuk riset gitu ya, mungkin hasilnya baru bisa ketahuan 3-4 tahun lagi. Ya. Dan Bapak Ibu harus mikirnya di otak itu sebagai investasi. Oh ya, nanti mungkin berguna 3-4 tahun lagi. Jangan ngarepin risetnya sekarang, bulan depan udah balik tuh uang riset, nggak mungkin. Ya, kalau Ibu punya pola pikir seperti itu, Bapak Ibu nggak akan melakukan riset. Ya, gitu. Ini bukan kata saya saja, ini tapi saya dapatkan juga dari buku dan juga pengalaman saya, Bapak Ibu sekalian. Oke, lalu mengenai memilih produk, ya produk apa yang harus saya pilih segala macam itu nanti ya di bagian kedua nanti dan ketiga dengan Pak Lukas gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan negara-negara yang kita mau tuju, atau kita ketika kita milih produk biasanya kita memilih produk yang kita sudah punya pengalaman misalkan ya, kita sudah punya pengalaman atau kita sudah melakukan riset sebelumnya gitu ya, atau ketika dapat informasi dari rekan kita yang ada di luar negeri gitu ya, ada produk yang di sana lagi viral, lagi laku gitu ya, itu bisa ya. Oke. Nah, lalu mengenai pemilihan produk juga ingat Bapak Ibu sekalian, sekarang konsumen sudah semakin tinggi requirement-nya, negara-negara juga sudah semakin melindungi konsumennya gitu ya. Jadi untuk produk makanan misalkan tadi harus ada sertifikasi. Ini saya contohkan sertifikasi organik untuk produk makanan. Ya mau nggak mau Bapak Ibu sekalian harus punya sertifikasi tersebut kalau ingin masuk ke negara-negara yang mensyaratkan sertifikasi. Ya, itu ibaratnya sebagai SIM-nya Bapak Ibu sekalian kalau mengemudi kan ya. Mengemudi itu harus punya SIM. Nah, sertifikasi juga kurang lebih sama. Bapak Ibu mau jualan ke sana harus punya legalitasnya. Ya, harus punya persyaratan sertifikasinya. Oke, lalu yang keempat adalah Bapak Ibu semua harus making contacts, harus cari informasi tentang buyernya, ya, lalu kemudian menghubungi mereka. Oke, menghubungi mereka. Nah, ini dari cara menghubungi mereka ini Bapak Ibu bisa minta ke kami datanya, kami punya database buyer gitu ya. Kemudian yang ingin saya tekankan di sini adalah Bapak Ibu ketika misalkan sudah berkomunikasi gitu ya, Bapak Ibu sangat disarankan untuk datang ketemu dengan mereka. Ya, datang ketemu dengan mereka. Ini bukan saja, ini saya tulisan yang warna merah ini saya ambil dari buku, tetapi juga saya praktekkan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya dulu belajar dan juga sekaligus praktekkan. Ya, dulu saya pertama kali dapat buyer pertama itu ngirim sampel bolak-balik, negosiasi itu 8 bulan nggak deal ya Bapak Ibu sekalian. Ya, akhirnya saya putuskan untuk pergi ke sana ke negara tersebut gitu ya, dan bisa langsung deal. Ya, jadi tadi untuk kita bisa saling percaya ya, baik Bapak sebagai penjual maupun pihak buyer, itu kadang-kadang kita harus ketemu ya, dan ada keuntungan lain dari kalau kita ketemu adalah kita bisa membahas hal-hal yang mungkin kalau dari email atau telepon-teleponan atau WhatsAppan itu nggak bisa terlalu banyak tereksplor ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu, ya sayangnya ini pandemi gitu ya, tetapi nanti kalau sudah pandemi Bapak Ibu pengen cari buyer, sangat disarankan untuk datang langsung ke sana. Tiket pesawat sekarang sudah sangat murah kan ya, apalagi sejak pandemi ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian upayakan bisa pergi langsung ke sana. Lalu market research, ya ini Bapak Ibu sekalian nanti mulai minggu depan juga akan belajar tentang market research gitu ya. Hal-hal apa saja yang harus Bapak Ibu dapatkan ya informasinya melalui market research ini. Ya, misalkan mengenai market dari produk tersebut, lalu harga,
pasaran di negara tujuan, ya, berapa importnya dari negara tersebut, berapa market share, siapa saja importernya, siapa saja pesaingnya, siapa saja perusahaan yang menyuplai ke sana, itu semua harus Bapak Ibu ketahui. Ya, dan ini semua harus ditulis Bapak Ibu sekalian. Maka research itu ya menulis, tapi bukan nulis seperti skripsi ya, yang tebal-tebal nggak perlu. Ya, gitu ya. Hanya ringkas-ringkasan saya, tapi Bapak Ibu punya informasinya. Oke, terakhir adalah persiapan kita sebagai individu ini, sebagai lebih kepada pemilik perusahaan Bapak Ibu sekalian. Ya, namanya what is bottom line, bottom line-nya. Jadi apa sih dasarnya? Dasar kita berbisnis itu kan kita ingin cari profit ya. Kita ingin cari untung kan Bapak Ibu sekalian. Nah, profit ini sebenarnya bisa kita atur Bapak Ibu sekalian. Ya, kita sebagai UKM, sebagai pemilik perusahaan, apalagi kita ini bisa ngatur profit. Nah, besaran profit itu memang tergantung kepada produk. Ya, ada ya produk-produk yang kita nggak bisa ngambil untung terlalu banyak, ya, karena pemainnya sudah banyak, ya, produksinya sudah sangat beragam. Ya, jadi profit itu bergantung kepada produk, kepada industri, kepada market channel mana kita akan mau jual. Ya, kalau kita jual langsung ke konsumen mungkin bisa dapat untung lebih besar dibandingkan kan kalau kita jual lewat distributor atau trader, gitu ya. Tetapi ya besaran profit ini sebenarnya bisa kita tentukan. Ya, ini kita sebagai ini ya, sebagai apa? Sebagai pemilik perusahaan ceritanya ya. Ya, pemilik perusahaan itu kan biasanya berusaha itu sudah punya mimpi gitu ya, sudah punya hal yang ingin dia tuju di next 10 atau 15 tahun kemudian. Ya. Jadi besaran profit ini kita bisa setting ya sesuai dengan tujuan kita berbisnis. Ya, ada yang tujuan berbisnis adalah misalkan untuk bisa mengcover biaya-biaya yang menyangkut hobinya, misalkan hobi jalan-jalan, ya, sehingga dia mungkin hanya ngambil gaji sedikit, ya, gajinya kecil saja dari bisnis tersebut, tetapi dengan dia setiap setahun misalkan 3-4 kali bisa ke luar negeri untuk menemui buyer, itu dia bisa tersalurkan hobi jalan-jalannya. Ya, mungkin kalau boleh dibilang saya termasuk kategori yang ini. Saya senang jalan-jalan, hobi jalan-jalan gitu ya. Saya ngambil gaji juga kecil saja dari usaha saya, tetapi sebelum pandemi ini saya bisa jalan-jalan ke luar negeri ya minimal setahun sekali dan nggak sebentar ya. Kalau saya trip ke luar negeri itu bisa sebulan minimal sampai 2 bulan. Ya, saya jadi bisa jalan-jalan ke berbagai macam tempat gitu ya dengan dibiayai dari bisnis ini. Ya, jadi profitnya tidak terlalu besar, gaji saya juga tidak terlalu besar, tetapi setiap tahun digaransi saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Gitu. Atau Bapak Ibu pengen pensiun, misalkan sekarang umur 30, pengen pensiun di umur 50 atau di umur 45. Ya. Itu berarti mungkin ambil untungnya besar. Ya, kalau produknya juga mumpuni atau mampu gitu ya, ngambil untung besar. Ya. Ngambil untung besar, kemudian setelah 10-15 tahun pensiun. Maksudnya itu giro kosong bagaimana? Dapat uang dari pensiun tadi, dari keuntungan yang dipupuk gitu ya. Kemudian Bapak Ibu misalkan main saham, ya, dapat passive income dari situ, kemudian sisanya jalan-jalan. Ada teman saya yang seperti itu, ya. Jadi dia ngambil settingannya seperti itu. Jadi dia pokoknya untung besar, nabung dulu 15 tahunan gitu ya. Setelah dapat dana yang cukup untuk investasi, dia sekarang tinggal main saham, sehari-harinya tiap hari main golf. Ya, jadi dia penghasilannya didapatkan dari bermain saham tadi untuk kesehariannya. Jadi besaran profit itu bisa ditentukan. Nanti kita belajar penentuan besaran profit ketika kita bicara financial plan untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi bisnis ini yang Bapak Ibu akan jalankan itu harus di-setting goalnya mau kemana. Ya, karena itu nanti akan menentukan berapa besaran profit, berapa besaran biayanya, gitu ya, yang harus dituliskan di dalam atau dimasukkan ke dalam perencanaan keuangan. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Jadi secara kesimpulan, bisnis ekspor ini peluangnya sangat besar dan kalau saya bilang ini pada saat ini mungkin sebagai pembelajaran bagi Bapak Ibu sekalian, karena someday kalau Bapak Ibu sekarang misalkan bisnisnya domestik gitu ya, mungkin 5 tahun lagi kondisinya adalah
sama aja dengan Bapak Ibu ekspor. Ya, gitu. Karena tadi persaingan sudah sangat tinggi, tekan-tekanan harga sudah sangat tinggi, ya. Mau nggak mau Bapak Ibu sekalian sekarang harus berorientasi internasional supaya tetap bisa berpartisipasi. Oke, dan terakhir persiapan itu adalah vital untuk kesuksesan ekspornya, bisnis ekspornya. Di persiapannya ada 2, tadi kita sudah bahas, persiapan diri kita sendiri sebagai pelaku, sebagai pemilik gitu ya, usaha, dan juga persiapan dari sisi perusahaan dan produk. Oke, saya kira itu yang bisa disampaikan. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau ditanyakan. Sebentar ya, saya cek. Baik, Pak Ada yang Arif. raise hand ya? Masih, ya ada yang raise hand, Pak. Ya, Pertama silakan dari aja Pak langsung. Tri Andi, silahkan untuk unmute. Halo, Pak Tri Andi. Atau Pak Effendi juga dulu tuh. Atau Oke. Pak Effendi dulu deh ya. Ya, terima kasih Pak Arif dan juga co-host yang sudah memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Effendi, domisili Bandung. Saya sangat senang sekali dan merasa terhibur dengan beberapa pembahasan yang Bapak sampaikan. Salah satunya adalah tentang bahwasanya profit itu bisa kita dapatkan setelah 3-4 tahun. Net profit Pak ya? Iya betul, net profit ya, net profit. Saya jujur aja tahun ini baru memulai start untuk artinya memulai ekspor lah. Ya. Kalau 4 tahun sebelumnya sampai berjalan dari setiap tahunnya hanya sebagai mungkin walaupun saya ketemu buyer, saya tidak ekspor, buyer datang ke Indonesia dari luar negeri datang ke Indonesia yang membutuhkan produknya white paper, lada putih. Okay. Nah, jadi begitu. Cuman memang kendala saya memang salah satunya adalah alhamdulillah untung itu yang Bapak sampaikan tadi, saya sharing saja. Untung memang alhamdulillah 4 tahun sebelumnya, tahun berikutnya saya untung 2020 kemudian bayar minta persyaratan produk yang memang di luar kebiasaan, saya melakukan riset dan risetnya gagal dan memang harus rugi luar biasa begitu, ditambah dengan kondisi pandemi sehingga membuat ya luar biasa lah, kacau balau lah begitu. Ya Pak. Nah, mungkin saya juga ingin bertanya kepada Bapak itu bagaimana nih strategi saya untuk membuka pasar yang memang saya sudah berusaha sih membuka pasar itu, yang bertanya juga udah banyak, konsultasi dengan FTA juga, tim saya juga bertanya sih sering bertanya. Memang belum ada yang goal sih, karena membuat kita mungkin bahasanya itu motivasi lah ya. Ketika kemarin terakhir ada buyer dari Surabaya, sebuah perusahaan lah gitu ya, dia membutuhkan white paper, kemudian persyaratan saya berikan, komunikasi. Cuman saya berharap karena modal saya terbatas panjang, jangan ada modal lah, modal dengkul aja sebenarnya sih ya. Hanya kebetulan saya orang Bangka Belitung, white paper melimpah di sana. Kalau ada DP, saya jalan kayak gitu. Tapi kalau melihat Bapak bicarakan tadi, kalau nggak ada DP, waduh berat sekali sih ya. Sementara saya juga tidak bermain di bank lah. Memang tadi persyaratannya saya nggak paham, jujur aja. Karena latar belakang saya bukan ekspor. Nah mungkin minta bimbingan dari Bapak dari hari ini, mungkin ke depannya, mungkin banyak bertanya kita ini agar perusahaan yang sedang saya rintis ini untuk terutama di bidang rempah-rempah ini bisa go internasional ya. Termasuk kemarin terakhir dari dari luar negeri juga dia semacam sales juga sih, minta dokumen ya trader mungkin maksudnya ya, mungkin begitu ya, trader ya. Dia minta LC. Waduh repot juga ya, artinya kita nggak punya pemodal, harus gimana ini, sehingga saya juga bingung jawab, sampai sekarang masih komunikasi gimana kata dia kan. Waduh, saya bilang nah hal-hal kayak gini Pak, mungkin nanti ke depan saya butuh bimbingan agar bisa grow up nih, seperti yang Bapak sampaikan tadi nih. Saya baru memulai nih 2 tahun ini untuk bisa jual langsung lah. 4 tahun saya merintis, bisa sampaikan tadi tidak grow up, satu aja klien saya dan saya nggak ekspor. Ini Pak Barat sesuai yang Bapak inginkan, 10 ton, 15 ton, satu lotnya. Oke, saya kirim kemana?
Oke, ke sini kirim selesai. Tapi nggak nambah-nambah, bingung ya gimana cara membuka pasar ini. Nah, Iya, gitu Pak. iya, iya. Mohon ke depannya bimbingan lah bagaimana solusinya. Terima kasih Makasih Pak atas Effendi. kesempatannya. Iya, ya, makasih Pak. Ya, jadi Ya. maaf Pak, perusahaannya sudah ada Pak? Apa legalitas perusahaannya? Sebenarnya sih saya punya perusahaan PT di Bandung ini. Memang gerak selama ini sih bukan di bidang internasional, tapi kepada domestik saja untuk jasa sebenarnya. Saya lagi merintis untuk, tadinya mau saya pakai juga buat ekspor. Jadi saya udah punya bendera lah, intinya begitu. Tadinya insya Allah mungkin tahun-tahun ini mau merintis di Indonesia ini semacam CV lah rencananya untuk khusus bergerak di bidang ekspor ini. Begitu Pak. Ya, ya. Baik Pak. Ya, jadi apa ya? Tadi Bapak bilang apa? Trader tadi misalkan pakai LC gitu ya, itu ya memang ini ya pengalaman saya juga kalau trader apa bayarnya itu memang belum pernah transaksi dengan kita gitu ya, jarang sekali mereka mau ngasih DP gitu Pak, jarang sekali mau ngasih DP, bahkan sampai sekarang pun juga buyer saya juga hanya ada 2 buyer yang mau ngasih DP ke saya. Ya, sisanya mungkin ada sekitar 16 bayaran nggak ngasih DP. Ya dari awal seperti itu, Ya, jadi sama tadi saya cerita juga saya kan modal awal dari modalnya kecil gitu ya. Tetapi kalau kita dari awal jujur ke calon buyer gitu ya, bahwa modal kita sekian gitu ya, kita mampunya mensuplai sekian, itu biasanya buyer akan lebih appreciate Pak, akan lebih appreciate ya. Jadi saya baru mampunya 3 ton nih ngirimnya, nggak apa-apa kasih tahu aja ke mereka Pak, karena buyer juga akan tahu gimana. Gini Pak, buyer itu kan nggak akan langsung ngasihin apa space pembeliannya dia semuanya ke kita. Betul kan? Ya. Nggak akan langsung, mereka nggak akan ngambil resiko beli langsung semuanya dari kita, nggak. Ya. Jadi kalau kita ngasih tahu dari awal seperti itu, terbuka dari awal gitu ya, kita memberitahukan bahwa saya ingin bisnisnya jangka panjang. Saya sekarang kemampuannya baru segini, tapi saya akan terus bisa naikin. Itu buyer akan appreciate Pak. Jadi kita harus nyari buyer yang sesuai dengan kapasitasnya kita. Jadi kita misalkan kalau saya biasanya umpamakan saya ini semut. Kalau saya semut nyari buyernya jangan nyari yang gajah Pak. Nyari buyer yang semut lagi, gitu. Atau mau berkenan membeli level semut gitu Pak. Iya siap. Seperti itu. Nah memang mencari the right buyer itulah yang tricky memang Pak ya. Jadi iya benar. Iya, jadi dari mungkin puluhan ratusan calon buyer yang kita kirimkan emailnya, kalau saya targetnya 1 aja dari situ udah bisa bisa ada transaksi, itu udah bagus Pak, udah prestasi Pak. Ya kita juga dari awal harus mungkin ya memposisikan diri kita bahwa kita ini baru. Ya, jadi jangan terlalu masang target muluk-muluk gitu ya. Jadi pengen langsung transaksinya besar. Justru kita belajar dari yang kecil-kecil dulu supaya kita sekalian belajar juga Pak, belajar kualitas, belajar kan Bapak ngambil dari supplier kan Pak ya. Nah, saya mungkin ngambilnya dari para pengepul Pak. Artinya saya turun langsung ke bawah, pengepul. Betul, dari pengepul. Nah, pengalaman proses gitu. Nah, kalau pengepul itu kan juga kan ada yang aneh-aneh juga kan Pak ya tingkahnya Pak ya. Wah, bukan aneh lagi Pak. Jadi resikonya luar biasa. Resikonya luar biasa. Nah, gitu. Sekalian kita ngetes pengepul, ya nanti pasti akan tersortir Pak pengepul mana yang bagus, pengepul mana yang komitmen. Nah, jadi kita mematchingkan antara kemampuan pengepul, kemampuannya kita dan kemampuannya buyer. Ya, siap. Gitu, Pak. Gitu. Jadi ya, modal sih memang harus ada gitu ya. Tetapi kalau kita sudah hitung-hitungan modalnya sekian, misalkan nanti Bapak kita akan belajar ya, ngitung berapa minimum quantity supaya produk kita itu bisa laku dijual, dalam artian nggak mahal di ongkos kirim. Ya, gitu, nggak mahal di ongkos kirim. Ya, jadi kita akan belajar itu nanti Pak semua Pak.
Gitu. Jadi mungkin untuk sementara segitu dulu Pak. Nanti Siap, pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih dalam. siap. Makasih banyak Pak Arif Ya, atas jawabannya. Semoga ya. istiqomah nih saya juga, insya Allah. Amin Makasih. Pak. Terima Assalamualaikum. kasih. Makasih, co-host. Salam. Baik, untuk penanya selanjutnya, Pak Haryoto, silakan. Pak Haryoto. Iya, terima kasih. Oke, silakan. Terima kasih sebelumnya ke saya Har dari PT Jalapati Linear Authentic telah diberi kesempatan untuk mengikuti ekspor coaching klinik ini. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Arif, boleh nggak Pak di-share untuk pengalamannya itu dari pertama akan ekspor, menjalankan proses sampai transaksi terjadi itu berapa lama gitu? Jadi ada gambaran buat kita gitu, buat Ya, baik. pengalaman juga ya Pak ya, kan kita Ya, semua ya. mulai gitu. Ya, ya itu tadi Pak, untuk dapatkan bayar pertama ya perlu waktu lama ya, sampai berapa? 8 bulanan mungkin Pak ya. 8 bulan Pak ya. Jadi apa ya, untuk produk kedua saya juga sama seperti itu gitu ya, sekitar 8 bulanan lah ya. Sampai artinya sampai ini ya, sampai transaksi Pak ya, sampai ada kontrak itu sekitar 8 bulan ya. Tapi kalau kita dari awal harus nyari buyer segala macam ya mungkin bisa lebih Pak ya. Jadi target saya sih biasanya 1 tahun harus bisa kejual ya. Jadi kalau target saya 1 bulan 2 bulan bisa terjual, saya kira itu hampir mustahil Pak. Hampir mustahil ya, karena kan buyer yang jadi kita sama, kita sebagai penjual kita juga harus ngecek buyer kan Pak. Siap. Ya, sama buyer juga sebagai pembeli dia harus ngecek kita sebagai eksportir, sebagai suppliernya. Ya, nah proses ngecek itulah yang membutuhkan waktu Pak. Ya, jadi kalau ada buyer yang bisa langsung email kedua tanpa ngirim sampel segala macam, dia udah langsung deal, itu biasanya saya curiga Pak. Setuju Pak. Ya, setuju ya. Jadi kita mau transaksi ratusan juta, ngirim sampel aja belum, dia udah langsung setuju gitu. Siap Pak. Setuju. Nah, itu justru saya biasanya, ini bukan tipe buyer yang pengennya jangka panjang. Gitu. Tapi tergantung produknya tadi Pak. Kalau produk saya kan memang produk yang dipakai untuk bahan baku produksi. Jadi pasti buyer saya adalah buyer yang harus jangka panjang. Gitu. Ya, kalau consumer produk sih mungkin prosesnya bisa kurang dari 8 bulan sih Pak. Jadi kalau barang jadi itu mungkin bisa kurang dari 8 bulan. Gitu ya, karena ya tadi barang jadi kita sudah jualnya berupa barang jadi, nanti si importir itu tinggal jual ke supermarket atau jual di supermarketnya mereka. Nah, gitu. Gitu sih Pak. Ya, teman-teman saya yang jual barang jadi deal dengan importir ya prosesnya sih 3 bulanan sih Pak. Gitu. 3 bulanan. Ya, 3 bulan 4 bulan proses ininya Pak ya, dari pertama kenalan nih Pak ya. Bukan proses nyarinya, sama proses nyarinya sih setahun Pak. Tetap ya, tapi kalau udah barang jadi ya, proses dari awal kenalan sampai deal, sampai tanda tangan kontrak itu cukup 3-4 bulan saja. Ya, di situ macam-macam kan. Kalau produk jadi itu biasanya ngomonginnya kemasan, urusan dus aja bisa seminggu 2 minggu tuh Pak. Gitu ya. Ya kayak gitulah Pak ya. Jadi sebulan sih nggak mungkin ya gitu. Oke, terima kasih, mungkin semoga bisa menjawab Pak. Ya, terima kasih. Ya, makasih. Bapak di mana, di Bandung atau di? Saya di Bekasi Pak. Bekasi, oke. Ya. Barat juga masih. Oke. Jababeka tuh Pak ya? Saya di Karangampel Pak, di Tambun. Oke. Oh ya. Kalau misalnya ini Pak, kita kan sejak pandemi ini ya 2020 kan pola bisnisnya juga berubah ya Pak ya. Sekarang lebih banyak pakai Zoom ya. Itu kira-kira bisa mempersingkat atau untuk menambah trust buyer itu bagaimana? Bisa sih Pak pakai ya, maksudnya ya dengan Zoom ya minimal kita ketemu muka gitu ya. Tetapi ya kami biasanya sarankan untuk ngirim sampel juga Pak.
ya ngirim sampel supaya mereka bisa tahu produk kita dan bikin persetujuan atas sampel tersebut. Jadi itu salah satu resiko mengurangi cara kita mengurangi resiko, Pak. Jadi kalau mereka sudah tahu lihat produknya, mungkin merasakan atau ngetes segala macam dan sudah setuju, ya nanti kita bikin atau ngirim produk sesuai dengan sampel yang kita berikan. Ya, jadi biasanya juga saya ada trik ini Pak, ya apalagi kalau produknya itu produk yang mungkin misalkan dibikinnya manual atau dari sisi apa ya, dari sisi quality control itu agak susah. Saya biasanya ngirim sampel itu nggak sampel terbaik Pak. Ya, biasanya kalau sampel terbaik itu kan tadi ya, produknya mungkin sedikit gitu ya. Jadi saya ambil yang rata-ratanya aja. Jadi supaya buyer itu nggak terlalu tinggi ekspektasinya gitu ya. Gitu. Jadi kalau ada sampelnya yang rata-rata yang kira-kira kita mampu gitu ya, itu yang kita kirimkan. Jangan sampel terbaik, Pak. Kalau sampel terbaik ya nanti kita yang kalang kabut sendiri, Pak. Di luar ekspektasi mereka ya Pak ya. Iya, di luar ekspektasi mereka, kita yang aduh pantang-panting nanti kita Pak. Gitu. Terima kasih Pak Arif. Ya, makasih Pak. Kami juga dapat dibimbing ya dari PT Jalapati apabila nanti beberapa hal yang perlu kami tanyakan. Siap Pak. Kami ada 3 orang di sini Pak. Ada Pak Ponirin, Pak Lukas, dan sesuai bidangnya. Ya. Pak Lukas dan Pak Ponirin. Ya. Dan rekan-rekan. Ya, baik. Makasih Pak. Tadi ada Ibu Lulu yang resen juga ya? Iya, tadi sepertinya nggak jadi ya Ibu Lulu. Sekarang ada Pak Irzaldi. Silakan Pak untuk di-unmute. Halo Pak. Halo Pak Irzaldi. Kayaknya koneksinya deh, soalnya udah di-unmute. Mungkin. Yeah. Atau mungkin ada yang lainnya, silahkan yang mau bertanya, raise hand dulu, Bapak Ibu. Bu, tadi siapa Ibu Lulu atau siapa Bu Lulu tadi ya? Iya, tadi kalau lihat dari chat ya Pak ya, di sini ada yang nanya juga dari Ibu Lulu untuk kelengkapan sertifikasinya, apakah bisa dibimbing gitu, gimana Pak? Sertifikasi produk apa nih Bu? Di sini tidak dijelaskan sih Pak. Oh iya. Iya. Bu Lulu, ntar saya coba sambil buka database dulu. Ibu Lulu produknya noodle ya kayaknya ya. Ya sertifikasi jadi di FTA Center itu untuk sertifikasi memang kami hanya bisa mengarahkan gitu ya untuk pengambilan sertifikasi tertentu itu harus melalui lembaga mana gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami bisa cari tahu apa saja sertifikasi yang dibutuhkan untuk produk tersebut di negara yang akan Bapak Ibu tuju gitu ya. Jadi kami punya database untuk peraturan di masing-masing negara ya, kemudian juga jaringan lembaga-lembaga sertifikasi atau lembaga lainnya yang sudah bekerja sama atau sudah ada jaringan dengan FTA Center. Ya, jadi karena sertifikasi itu banyak Bu ya, jadi tergantung produk, tergantung negara gitu ya. Kami untuk saat ini mungkin belum bisa menjelaskan tahapan-tahapannya ya. Nanti akan sangat tergantung kepada jenis sertifikasi apa yang harus Ibu penuhi gitu ya. Gitu. Yang pertama adalah Bapak Ibu tentu harus cari tahu negara mana yang akan dituju, kemudian baru cek regulasi sertifikasi yang ada di sana apa saja yang dibutuhkan, baru kita cek proses sertifikasinya di lembaga sertifikasi tersebut. Gitu. Baik Pak, ini ada penanya lagi dari Pak Alvan ya,
nomor 14. Silakan Pak untuk di unmute. Oke. Halo, selamat siang. Terima kasih kesempatan bertanyanya. Saya Alvan dari CV Makmur Mulia, salah satu mungkin trader juga. Kita produknya di konjak chip sama konjak powder atau porang mungkin kalau di Indonesia. Jadi mau cerita sekalian nanya. Jadi kan saya sudah melakukan beberapa strategi marketing ya, menyebar email, menggunakan website dan lain-lain. Alhamdulillah baru minggu kemarin ngirim sampel ke Vietnam. Oke. Nah, itu kan udah langkah yang lumayan bagus gitu untuk saya yang baru mulai beberapa bulan yang lalu. Ya. Nah, tetapi saya masih mikir juga seperti pertanyaan Pak Afendi yang pertama untuk masalah dana, kan modalnya sendiri memang kecil, itu satu, dan kita belum tahu dia akan LC atau TT. Cuma karena sudah dibahas yang Pak Afendi, saya mau nanyanya hal lain sih, misalnya ada kejadian yang tidak diinginkan, entah di karantina atau pelayaran. Nah, itu nanti seandainya hal seperti itu, kita yang menanggung rugi itu bakal bisa dibantu nggak ya sama pihak kedutaan atau Kementerian Perdagangan seandainya ada hal-hal seperti itu, misalnya ketipu lah. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Ya, terima baik. kasih, Pak. Makasih, Mas. Jadi, memang untuk mengurangi resiko kita perlu melakukan beberapa hal gitu ya. Jadi, misalkan resikonya yang muncul dari gagal bayar. Gagal bayar itu bisa, misalkan kita sudah kirim barang, tapi barang nggak dibayar sama buyer. Nah, kita bisa ngurangin resiko melalui apa? Kita biasanya minta tolong ngecek buyer ini melalui atas perdagangan atau perwakilan kedutaan Indonesia yang ada di luar negeri, Mas. Gitu ya. Jadi kita bisa minta tolong mereka atau Mas sendiri juga bisa ngecek perusahaan tersebut melalui misalkan dengan cara googling ya, atau kalau misalkan minimal lihat emailnya udah add nama perusahaan, itu biasanya bisa lebih dipercaya dibandingkan dengan yang add Gmail atau add Yahoo atau add yang gratisan gitu, Mas. Itu resiko untuk gagal bayar dari sisi bayarnya, misalkan nggak mau bayar. Bisa juga bayarnya nggak mau bayar karena barangnya nggak sesuai spek, Mas. Ya. Kalau tadi Mas kan udah bilang udah ngirim sampel gitu ya. Nah, nanti minta persetujuan tertulis dari mereka bahwa sampelnya sudah oke. Ya, bisa email saja sih cukup. Yang penting tertulis, Mas. Jadi di bisnis internasional ini salah satu hal yang bisa menghindari resiko adalah kalau kita punya bukti tertulis. Ya, jadi tolong Bapak Ibu sekalian jangan berkomunikasi melalui lisan, WhatsApp, telepon, ya WhatsApp call atau telepon. Kalau bisa WhatsApp pun jangan terlalu sering ya, lebih baik pakai email. Ya kan WhatsApp bisa dibajak dan sebagainya gitu ya. Jadi pakai sarana-sarana yang formal dan tertulis. Ya, gitu. Kecuali kalau kita sudah sangat dekat banget dengan si buyernya, boleh pakai WhatsAppan, tapi kalau enggak lebih baik pakai email. Oke. Resiko lain mungkin muncul di mana? Ya banyak sih, Mas ya. Resiko di pengiriman barang misalkan, ya dari mulai barang itu keluar dari mana pabrik kita aja sudah ada resiko tuh kan, kecelakaan di tol ya. Kalau saya sih dulu kejadiannya pertama kali ngirim barangnya kebakaran, Mas, kapalnya terbakar. Ya. Kapalnya terbakar, tapi karena saya pakai asuransi ya digantiin tuh nilai barangnya. Tetapi tadi balik lagi bahwa kita punya komitmen jangka panjang, kita mensuplai ke orang yang dia juga perlu barang tersebut gitu ya, entah untuk diproduksi atau untuk dijual kembali. Ya pada saat itu saya ngirimin barang ulang, Mas, sambil nunggu penggantian dari asuransi. Karena asuransi perlu waktu untuk ngegantiin, Mas, minimal 3 bulan. Ya, dan bayar kan nggak mungkin kita suruh nunggu 3 bulan gitu ya. Jadi itulah bentuk komitmen kita kepada buyer, kita nunjukin bahwa kita komit terhadap kontrak gitu ya. Jadi kalau selama barangnya belum sampai dalam kondisi yang sesuai dengan yang ada di kontrak, ya kita harus penuhi itu, Mas. Ya, jadi kalau misalkan barangnya kecelakaan ya mau nggak mau Mas harus ganti, ya kirim ulang. Oke. Gitu. Siap. Ya. Jadi terima kasih banyak, Mas Arya. banyak sih resikonya, Mas ya. Jadi nanti mungkin
kalau sudah ada feedback dari konsumen, dari calon buyer tadi yang di Vietnam, Mas bisa hubungi kami di FTA Center supaya kami bisa arahkan secara lebih detail Mas apa saja yang harus dilakukan. Siap, makasih banyak Mas Arief Ya, sama-sama. infonya. Aku juga Ya. emang udah kontakan sama Mas Lukas dan Mbak Desi juga sih untuk awal-awal itu. Jadi Oke. makasih banyak FTA. Ya, makasih. Baik, ini Pak Irzaldi masih udah bisa untuk di-unmute mungkin? Ini sih ada dari chatnya Pak, saya lihat. Trade key Alibaba apakah bisa jadi patokan buyer yang bisa potensi kita sebagai eksportir rata-rata cukup banyak, tapi bagaimana kita menyikapinya? Oke. Ya, trade key Alibaba ya bisa jadi patokan, tetapi kita tetap harus berhati-hati juga karena ya di Alibaba sama trade key juga banyak kalau istilahnya kucing garongnya juga Pak ya. Gitu ya. Jadi filter, kita tetap harus memfilter mereka Pak ya. Jadi biasanya kalau saya prakteknya filternya ya kirim email ke mereka ya. Terus melihat juga emailnya apakah email gratisan atau tadi email perusahaan gitu ya. Pokoknya intinya adalah mencari tahu tentang kredibilitas mereka. Minggu lalu juga sempat saya dapat inquiry, dapat calon buyer gitu ya dari trade key ya, tapi begitu saya kirim email ke dia, emailnya down gitu ya, atau emailnya error. Jadi intinya kita harus hati-hati dengan mereka gitu ya. Ya karena banyak juga yang tadi yang scam gitu Pak ya. Jadi mereka hanya ngirim-ngirim email, mungkin ngebanding-bandingin harga atau mencoba menipu kita dan sebagainya, itu banyak sih ya di sana. Kecuali kalau misalkan di Alibaba atau Trade kan ada juga yang member yang premium gitu yang mereka harus bayar. Itu agak bisa lebih dipercaya Pak. Gitu. Baik Pak, ini penanya selanjutnya untuk Pak Ilham, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam kenal Pak Arief, Pak Ponirin, apa kabar? Bu Hilmi, ketemu lagi Bu. Iya Pak. Pak Arief, saya mau menanyakan, kebetulan saya ini gerak di sektor agro Pak. Agro yang berawal di perikanan, cuman sekarang saya berambah ke perkebunan. Nah, selama ini memang masih banyak main di domestik, Pak ya. Cuma memang ada beberapa permintaan untuk ekspor, Pak. Nah, ada beberapa hal yang mau saya tanya. Satu, kalau untuk ekspor, sejujurnya memang saya belum sanggup lah seperti apa yang Bapak bilang. Kalau saya masih semut lah, Pak, gitu. Nah, kira-kira Pak ada atau tidak, gitu kan, para eksportir besar di Indonesia yang dia punya pabrik di dalam negeri sehingga saya bisa masuk melalui mereka Pak. Saya punya minyak atsiri, saya punya cengkeh, saya punya kapulaga. Mungkin nanti saya bisa juga kolaborasi itu dengan yang porang itu Pak, itu kan. Terus saya punya kemiri, itu kan. Terus ikan laut sama ikan tawar. Nah, jahe merah saya ada juga Pak. Nah, itu yang pertama, apakah saya bisa masuk, apakah FTA punya akses untuk masuk mengakses para eksportir yang ada di Indonesia yang notabene adalah perusahaan asing cuma punya perusahaan di Indonesia. Apakah ada? Kalau ada mungkin saya bisa masuk di tahap awal untuk ke sana dulu Pak, karena langsung saya belum sanggup dari segi permodalan dan dari segi perizinan lainnya gitu Pak ya. Terus yang kedua, FTA apakah punya ini Pak, database para pelaku UMKM di sektor agro juga Pak, sehingga saya mungkin akan melakukan kolaborasi gitu Pak ya untuk membuka kekuatan dalam rangka mempersiapkan ekspor ke depan gitu Pak Arief. Karena itu tadi saya merasa ya saya masih semut sehingga saya harus bareng-bareng untuk bisa menggulingkan gajah Pak. Ya. Oke. Begitu mungkin Pak Arief. Ya, jadi kasih.
Ya. Mas, jangan digulingin, gajahnya berat Mas kalau kita semua. Ya, kami di FTA Center punya sih Mas database eksportir ya, berdasarkan kode HS, jadi berdasarkan produk gitu. Jadi nanti produknya apa bisa kami carikan Mas eksportirnya yang ada di Indonesia. Ada kok, ada. Siap. Gitu. Makasih, Tapi saya dan itu bukan di Jawa Barat aja gitu, tapi jadi mungkin Mas nanti harus jalan-jalan ke daerah lain gitu ya untuk karena nggak bisa. Nggak apa-apa, Pak. Nah, gitu. Mau ke ujung Indonesia pun saya kejar, Pak. Iya, iya. Oke, ada Mas nanti kontak saya aja atau lewat Bu Hilmi atau Bu Desi nanti bisa saya carikan. Baik. Ya. Baik, Pak Arif, makasih. Terima kasih. Sama database ini Pak, para supply para trader tepatnya mungkin ya yang ada di Indonesia yang selama ini bermitra atau menjadi member di FTA yang secara sektor mungkin sama dengan saya di agro Pak, apakah ada gitu? Ini ya perusahaan-perusahaan ya nanti bisa tapi ya tadi tergantung produknya ya. Oh ya. Ya tadi ada apa? Jadi perkebunan di perkebunan kanan ya? Pak. Ya bisa nanti. Baik, makasih Pak Arif. Ya. Nanti saya kontak Pak Arif. Ya. Kasih. Baik. Untuk penanya selanjutnya, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Kebetulan kita sebenarnya sampai jam 3:30 ya Pak ya? Iya, 15.30. Iya, dan cuma 3 menit lagi. Mungkin kalau misalnya ada yang masih ditanyakan, kalau misalnya nggak ada yang bisa ditanyakan, mungkin mic-nya gangguan, bisa lewat chat dulu. Atau nanya tentang tadi materi ada yang belum jelas gitu ya, mau pengen dibahas lebih dalam, balik lagi ke PowerPoint juga nggak masalah. Ini Pak Irzaldi nanya baru atau yang tadi apa ya? Kayaknya mungkin yang tadi ya, belum di lower hand. Oke. Kalau minggu depan berarti kita ngebahas apa sih Pak? Yang market research itu ya Pak ya? Market research dengan Pak. Berarti mungkin nanti aspeknya yang ada di sini nanti join lagi di Jumat depan gitu ya Pak? Ya, betul. Jadi apa yang sudah dibahas tadi masih intro gitu ya, pendalamannya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik. Sepertinya udah nggak ada lagi penanya. Udah nggak ada penanya lagi ya Pak ya? Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di siang dan hingga sore hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi di jam yang sama melalui channel yang sama juga melalui layar, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan teman-teman lebih banyak lagi bertanya gitu ya di pertemuan selanjutnya, karena materi juga akan lebih detail gitu ya. Dan nanti akan dengan Pak Lukas untuk di minggu depan. Gitu. Jadi kalau tidak ada, saya izin undur diri. Kami dari FTA Center undur diri. Kita ketemu lagi di layar minggu depan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arif. Terima kasih semua peserta yang sudah hadir. Kita close ya Pak ya di sini ya. Ya, baik. Terima kasih Hilmi. Ya, selamat sore Pak. Pak Lukas. Terima kasih Pak Arif semua. Assalamualaikum. Terima kasih.